Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pasang Afra. Saya dari Fakultas Teknik dan Sains, jurusan Teknik Informatika dengan NIM 240304024. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang Microsoft Word. Baik, untuk pertama yang saya akan bahas adalah mengenai tentang pengenalan Microsoft Word. Oke, baik. Mulai dari yang pertama yaitu pengenalan Microsoft Word. Microsoft Word adalah salah satu perangkat lunak pengolah kata yang paling populer di dunia yang dikembangkan oleh Microsoft. Perangkat lunak ini digunakan untuk membuat, mengedit, dan memformat dokumen teks seperti surat, laporan, artikel, hingga dokumen profesional lainnya. Microsoft Word sering disebut sebagai bagian dari paket Microsoft Office, meskipun juga tersedia sebagai aplikasi mandiri. Kemudian ada sejarah Microsoft Word, yaitu Microsoft Word pertama kali dikembangkan oleh Charles Simonyi dan Richard Brody, dua mantan karyawan Xerox untuk Microsoft. Versi pertama aplikasi ini dirilis pada tahun 1983 untuk sistem operasi MS-DOS dengan nama Multitool Word. Kemudian pada tahun 1949, Microsoft Word menjadi bagian dari paket Microsoft Office. Dan dengan perkembangan teknologi, Microsoft Word kini tersedia untuk berbagai platform, termasuk Windows, Mac OS, iOS, dan Android. Kemudian yang selanjutnya, saya akan membahas tentang fitur utama Microsoft Word. Yang pertama ada antarmuka pengguna yang mudah dimengerti, yaitu ada ribbon, quick access toolbar, dan mode tampilan. Kemudian yang kedua ada pemformatan teks, yaitu menyediakan pengaturan huruf, ukuran, warna, dan efek teks, dan penyesuaian format paragraf seperti indentasi, perataan, dan spasi antar baris. Selanjutnya ada pengolahan dokumen yang canggih, yaitu fitur autosave untuk menyimpan dokumen secara otomatis saat bekerja. Jadi kalian tidak usah khawatir jika kalian ke close sendiri atau keluar dari aplikasi, maka dengan adanya fitur autosave ini, jadi secara tidak langsung dokumen Anda akan disimpan secara otomatis saat bekerja. Kemudian versi dokumen memungkinkan pengguna melacak perubahan dari waktu ke waktu. Kemudian yang keempat ada kolaborasi real time. Yang pertama integrasi dengan layanan cloud seperti OneDrive dan SharePoint. Kemudian fitur komentar dan pelacakan perubahan atau track changes untuk kolaborasi tim. Kemudian yang selanjutnya ada desain dan visualisasi. Penyisipan tabel, grafik, diagram, dan smart art untuk presentasi data. Kemudian ada desain halaman termasuk margin, orientasi, ukuran kertas, dan tema. Kemudian yang keenam ada keamanan dokumen, yaitu fitur enkripsi dan proteksi dengan kata sandi, dan hak akses untuk membatasi siapa saja yang dapat melihat atau mengedit dokumen. Kemudian yang ketujuh ada template siap pakai. Tersedia juga di Microsoft Word berbagai template untuk surat, laporan, CV, undangan, dan lain-lainnya. Kemudian mempercepat proses pembuatan dokumen profesional. Kemudian yang terakhir, kemudahan konversi format, yaitu menyimpan dokumen ke format lain seperti PDF, HTML, atau format teks biasa. Kemudian membuka dokumen dari berbagai format termasuk file Word versi lama. Kemudian selanjutnya ada langkah membuat mail merger. Langkah yang pertama yaitu membuat file data, yaitu gunakan Microsoft Excel untuk membuat tabel dengan data penerima, misalnya nama, alamat, dan informasi lainnya. Dan pastikan kolom pertama berisi header seperti nama, alamat, dan kota, dan simpan file dengan nama yang sudah dikenali, misalnya data penerima .xlsx. Kemudian langkah yang kedua yaitu buka Microsoft Word dan membuat dokumen baru atau gunakan dokumen yang sudah ada sebagai template surat. Dan masukkan teks surat seperti biasa. Sisakan tempat untuk data variabel seperti nama atau alamat. Kemudian langkah yang ketiga yaitu klik tab My Links di menu utama, kemudian pilih Start My Merger, lalu Letters atau jenis dokumen lain seperti email, message, labels, atau directory. Kemudian langkah yang keempat yaitu ada klik Select Recipient, Use an existing list.
Kemudian pilih file Excel yang telah Anda buat sebelumnya, lalu klik open. Kemudian pilih sheet yang berisi data, misalnya sheet 1, dan pastikan opsi first row of data contents column headers dicentang. Kemudian klik OK. Lanjut langkah kelima, yaitu letakkan kursor di tempat mana Anda ingin memasukkan data variabel, misalnya setelah kata yang terhormat. Kemudian klik insert merger field dan pilih kolom yang sesuai, misalnya nama atau alamat. Kemudian yang terakhir, ulangi langkah ini untuk setiap data variabel yang Anda ingin masukkan. Kemudian langkah yang keenam, yaitu klik preview result untuk melihat hasilnya dan gunakan panah navigasi untuk memeriksa setiap dokumen hasil merger. Baik, selanjutnya ada langkah-langkah untuk menyisipkan gambar clip art dan teks word art ke dalam area dokumen Microsoft Word. Menyisipkan gambar clip art, yaitu langkah-langkahnya yang pertama adalah buka Microsoft Word, kemudian letakkan kursor di tempat di mana Anda ingin menyisipkan gambar clip art, kemudian klik tab insert atau sisipkan di menu utama, lalu pilih online pictures, gambar garing atau clip art pada versi Word yang lebih lama. Kemudian pada Word versi terbaru, clip art tidak tersedia secara langsung. Sebagai gantinya, gunakan online pictures untuk mencari gambar dari internet. Lanjut, ketik kata kunci di kotak pencarian, misalnya bunga atau icon, dan tekan enter. Lalu pilih gambar yang Anda inginkan, lalu klik insert atau sisipkan. Kemudian yang terakhir, gambar akan muncul di dokumen. Anda dapat memindahkan, mengubah ukuran, atau mengatur posisinya sesuai kebutuhan Anda. Kemudian selanjutnya, menyisipkan teks word art. Yang pertama, letakkan kursor di tempat di mana Anda ingin menyisipkan teks word art. Lalu klik tab insert di menu utama, kemudian pilih word art dari grup teks. Lalu pilih salah satu gaya word art yang tersedia, misalnya teks melengkung atau berwarna. Lalu sebuah kotak teks akan muncul di dokumen dengan teks default seperti your text here atau teks Anda di sini. Kemudian ganti teks default dengan teks Anda sendiri, lalu gunakan alat di tab format atau shape format untuk mengatur warna, ukuran, gaya, dan efek teks. Kemudian selanjutnya ada cara membuat daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel otomatis serta page number. Yang pertama, membuat daftar isi otomatis. Langkah yang pertama adalah terapkan heading atau gaya judul. Lalu pilih teks yang akan dimasukkan ke daftar isi, kemudian klik tab home. Lalu pilih gaya seperti heading 1 untuk judul utama, heading 2 untuk subjudul, atau heading 3 untuk sub-subjudul. Kemudian yang kedua, sisipkan daftar isi, yaitu letakkan kursor di tempat di mana Anda ingin daftar isi muncul. Kemudian klik tab preferensi dan pilih table of contents, pilih format daftar isi yang diinginkan. Kemudian Word akan otomatis membuat daftar isi berdasarkan gaya heading yang Anda gunakan. Baik, selanjutnya membuat daftar gambar otomatis. Yang pertama, tambahkan caption atau keterangan pada gambar, yaitu klik kanan pada gambar yang ingin Anda beri keterangan, kemudian pilih insert caption, kemudian pilih label figure atau gambar, lalu tambahkan deskripsi, misalnya gambar 1, diagram alur, lalu klik OK. Kemudian sisipkan daftar gambar. Letakkan kursor di tempat daftar gambar akan muncul, kemudian klik tab preferensi, pilih insert table of figures, pilih label figure, lalu klik OK, dan daftar gambar akan otomatis dibuat. Selanjutnya membuat daftar tabel otomatis. Yang pertama, tambahkan caption atau keterangan pada tabel. Yang pertama, klik kanan pada tabel yang ingin diberi keterangan, kemudian pilih insert caption, lalu pilih label table, lalu tambahkan deskripsi, misalnya tabel 1 data penjualan, lalu klik OK. Kemudian sisipkan daftar tabel. Letakkan kursor di tempat daftar tabel akan muncul, kemudian klik tab preferensi, pilih insert table of figures, lalu pilih label table, lalu klik OK. Kemudian daftar label akan otomatis dibuat. Selanjutnya menambahkan page number. Yang pertama yaitu klik tab insert atau sisipkan, kemudian pilih page number dari grup header dan footer, lalu pilih lokasi nomor halaman, misalnya top of page halaman atas, bottom of page halaman bawah, atau page margins tepi halaman. Lalu nomor halaman akan otomatis ditambahkan ke setiap halaman. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai Microsoft Word.
Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.